Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan tentang landasan pendidikan. Mari simak videonya sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Materi atau pokok-pokok materi yang akan disampaikan, pertama, konsep dasar, rasional, ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya landasan-landasan ilmu pendidikan. Dan yang ketiga, penerapan berbagai landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Oke, yang pertama, konsep dasar. Berbicara tentang pendidikan, tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia memiliki banyak definisi, salah satunya dijelaskan oleh Noto Nagoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopluralis sekaligus monodualis. Dwi Siswoyo tahun 2007 nomor 46-47. Sebagai makhluk monopluralis, berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan suatu kesatuan atau yang disebut dengan mono. Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial. Kemudian adanya landasan. Dalam bahasa Yunani, pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik, yang artinya ilmu menuntun anak. Berdasarkan sifatnya, landasan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, material, yang kedua, konseptual. Nah, di dalam material terdiri dari prasarana, peserta didik, dan lingkungan. Sedangkan di dalam konseptual bersifat asumsi atau teori-teori. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan teori pendidikan. Macam-macam landasan konseptual terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, yuridis, yang ketiga, empiris, dan yang keempat, religi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofi adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Teori-teori filsafat pendidikan terbagi menjadi 6. Pertama, esensialisme, kedua, perennialisme, yang ketiga, behaviorisme, yang keempat, progresivisme, yang kelima, rekonstruktivisme, yang keenam, humanisme. Terdapat 3 aspek utama dalam kajian filsafat. Yang pertama, adanya ontologi, yaitu filsafat yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud. Kemudian adanya aksiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sebenarnya. Yang ketiga, adanya epistemologi, yaitu bagian dari filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, atau kebenaran pengetahuan. Terdapat 4 jenis pengetahuan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pengetahuan faktual, yang kedua, konseptual, yang ketiga, prosedural, dan yang keempat, metakognitif. Oke, lanjut ke landasan empiris. Landasan empiris terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan psikologi, kedua, landasan sosiologis, dan yang ketiga, landasan empiris. Landasan psikologi menurut Piaget terbagi menjadi 4. Perkembangan kognisi anak. Yang pertama, sensorimotor atau sensoromotorik pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, ada praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang ketiga, adanya operasi konkret usia 7-11 tahun. Yang keempat, operasi formal usia 11-15 tahun. Sedangkan menurut Brunner, pada tahun 2004, perkembangan kognisi anak terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap enaktif, yang kedua, tahap ikonik, dan yang ketiga, tahap simbolik. Kemudian ada perkembangan kognisi menurut Lawrence Kohlberg pada tahun 2004, terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pre-konvensional, kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga tingkat post-konvensional. Psikologi belajar yang berkembang sampai saat ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, teori disiplin, yang kedua, behaviorisme, yang ketiga, organismik. Selanjutnya kita ke landasan sosiologi.
Landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan, menurut Bloom tahun 1956, manusia sebagai bagian dari masyarakat mengalami perkembangan perilaku individu, yaitu pada kawasan kognitif, psikomotor, dan afektif. Dilihat dari pendidikan di masa lampau di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 6 tonggak sejarah. Menurut Robandi tahun 2005, yang pertama pendidikan tradisional, yang kedua pendidikan kolonial barat, yang ketiga pendidikan kolonial Jepang, yang keempat pendidikan zaman kemerdekaan, yang kelima pendidikan zaman Orde Lama dan Orde Baru, dan yang terakhir pendidikan zaman kemerdekaan. Landasan yuridis pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini beberapa landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia menurut Hasbullah tahun 2008. Yang pertama, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pokok Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Dan yang terakhir yaitu landasan religi. Landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan studi pendidikan. Contoh penerapan landasan pendidikan religi. Contohnya penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa dan kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atau atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Atau bisa juga sebelum memulai pelajaran, biasanya kita selalu berdoa. Itu termasuk ke dalam landasan religi. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.